menghadapi kegagalan itu sebenarnya kayak itu tuh pasti rasanya kayak udah down banget ya. Dan biasanya sebenarnya aku waktu pernah tuh gagal bertahun-tahun pengen ngejar sesuatu, akhirnya aku inget-inget lagi sih sebenarnya apa sih yang aku pengenin dari suatu hal gitu. Dan kadang-kadang kayak itu ya kayak kita mikir pas udah gagal itu tuh udah end of everything dan kayak seakan-akan kita yang paling buruk sedunia gitu. Padahal sebenarnya mungkin ada opportunity lain. Tapi itu ya jangan sampai kita ke-trap gitu sih teman-teman, kayak ke-trap seakan-akan kayak satu kegagalan ini jadi kita bakal gagal-gagal selanjutnya gitu. Jadi kayak mindsetnya adalah kayak harus kayak yaudah yang ini gagal ya masih ada bidang lain, masih ada kesempatan lain, mungkin emang bukan rezeki aku, mungkin emang bukan yang terbaik menurut Allah. Jadi kayak itu tuh, dan itu sebenarnya trik-trik lainnya nggak ada, itu cuma belief aja sih, kayak gimana kamu mau percaya kalau diri kamu tuh bisa, tapi mungkin emang bukan di saat ini, tapi di kesempatan-kesempatan lainnya kayak gitu. Karena sebenarnya gini sih, menurut aku waktu aku gagal itu, aku tuh jadi mikir sih kira-kira sebenarnya apa yang bikin aku gagal. Jadi aku realistis kayak apa emang sebenarnya masih kurang, apakah emang sebenarnya diri aku ada salahnya waktu itu makanya jadi gagal gitu. Dan jadinya kegagalan itu lebih kayak jadi feedback positif justru ke aku, karena jadi aku mikir kayak lah iya apalagi aku ngerasanya udah maksimal tapi ternyata aku masih gagal. Kenapa? Kayak either kayak kalau emang ternyata ujung-ujungnya ternyata enggak sih ini udah maksimal dari aku, akhirnya aku mikir kayak berarti ini emang bukan yang terbaik menurut Allah gitu. Jadi kayak levelnya tuh udah di batas realistis mikir, tapi udah kayak level spiritualitas lebih dari diri kita gitu. Kalau misalnya untuk keterangan dan refleksi diri itu in daily, menurut aku tuh ini sih kayak justru bikin jadwal harian gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku kayak bangun tapi aku kayak baru mikirnya pas hari itu, aku tuh jadi kayak kelabakan ataupun jadi kayak yaudah terlalu go with the flow gitu loh. Padahal mungkin sebenarnya lebih terstruktur. Iya, lebih terstruktur malah menurut aku bikin aku lebih tenang. Nah biasanya tuh kalau misalnya emang lagi padat banget, justru aku bikin ini loh, bikin kayak apa ya, kayak waktu dimana ya selain sholat itu kan juga sebenarnya waktu kita mindful ya, sama kayak break sejenak gitu lah ya. Kayak paling sebenarnya setiap malam ataupun setiap pagi itu misalnya kayak dengerin afirmasi positif. Biasanya kayak di YouTube tuh ada tuh yang kayak misalnya kayak I am divine, I am enough gitu loh, yang kayak hal-hal kayak gitu, yang kayak dengerin musik yang uplifting ataupun kayak itu sih kayak kayak meditasi ataupun afirmasi positif gitu. Jadi kayak kalimat-kalimat itu kan mungkin kita kalau ngucapin sendiri kan suka kayak nggak bisa atau nggak kepikiran, tapi kalau misal dengerin di Spotify atau di YouTube kan kayak lebih yaudah walaupun itu omongan orang lain tapi kita kayak jadi menginternalisasi itu sih. Itu paling atau nggak kayak setiap malam bisa journaling atau sesimpel bikin diary. Itu juga jadi kamu tahu sebenarnya kamu tuh kenapa ngerasain ini, ataupun sebenarnya apa yang terjadi di hari-hari kamu sehingga kamu ngerasain a certain ways.